Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan uji makanan, uji karbohidrat. Uji karbohidrat. A. Tujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Dasar teori, untuk memiliki tubuh sehat dan tubuh normal, setiap orang memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dalam suatu pengujian sederhana, namun jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari atas unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O, yang umumnya dikenal sebagai senyawa gula. Ada 3 golongan karbohidrat, yaitu golongan monosakarida, merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari salah satu satuan gula. Rumus kimia C6H12O6. Contoh: glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Contoh pada makanan adalah madu dan rasa manis pada air buah. Golongan disakarida merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari 2 satuan gula. Rumus kimianya C6H12O6 dalam kurung 2. Golongan polisakarida merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari banyak satuan gula. Rumus Jadi golongan polisakarida merupakan golongan karbohidrat yang terdiri dari banyak satuan gula. Dalam kimia rumusnya C6H12O6 kurung N. Contoh: amilium. Contoh pada B makanan adalah semua makanan yang mengandung zat tepung atau ami, misalnya nasi atau beras, roti atau jagung, roti atau terigu, ubi, keladi, sagu. Pada buah-buahan misalnya alpukat, durian, nangka, mangga mana lagi atau harum manis. Untuk mengetahui amilum dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan lugol. Amilium yang ditetesi larutan lugol akan memperlihatkan perubahan warna. Larutan lugol dalam bahan makanan menjadi berwarna biru tua atau biru kehitam-hitaman. Jadi bahan makanan yang mengandung amilium jika ditetesi dengan larutan lugol, maka bagian yang ditetesi akan berwarna biru ungu atau biru kehitam-hitaman. Untuk membantu agar warna dapat diidentifikasi secara jelas, maka usahakan memilih bahan makanan yang berwarna putih. Selain itu, demi keamanan dalam menggunakan larutan lugol, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu pekat dalam mencampur larutan, karena larutan lugol beracun dan dapat membuat iritasi kulit. Alat dan bahan. Cara kerja: semua pengamatan harus dicetak dicatat dan atau digambar langsung dalam lembar kerja yang diperuntukkan bagi percobaan ini. Susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik. Tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium dalam
satu atau lugol. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji, manakah yang menunjukkan warna ungu biru setelah ditetesi larutan yodium. Keterangan gambar A. Pemberian larutan yodium pada bahan makanan. B. Terjadi perubahan warna ungu kebiruan pada bahan makanan mengandung karbohidrat. Catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Ini hasil pengamatannya seperti data hasil pengamatan uji karbohidratnya. Silakan dilihat. Pembahasan. Lugol digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau amilum atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut semakin banyak kandungan karbohidratnya. Sesuai kenyataan di atas diperoleh hasil pengujian sebagai berikut. 1. Uji pisang. Pada uji karbohidrat amilum, pisang yang diiris kecil dan ditetesi dengan larutan yodium atau reagen lugol dan tidak menghasilkan warna ungu kebiruan. Hal ini berarti pisang tidak mengandung karbohidrat. Apel. Pada uji karbohidrat amilum, apel yang diiris kecil ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Nasi. Uji karbohidrat amilum 2-3 butir nasi yang ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna ungu pekat menjadi biru kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat atau amilum. Telur rebus, bagian putihnya, uji karbohidrat amilum. Putih telur yang diiris tetesi dengan larutan yodium menghasilkan warna putih kekuning-kuningan. Hal ini berarti tidak menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat. Karena bila memiliki karbohidrat, setelah diuji seharusnya memiliki warna biru kehitaman. Tahu putih. Tahu yang diiris kecil tetesi dengan larutan yodium berubah warna menjadi putih kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Margarin yang ditetesi oleh larutan yodium atau lugol tidak berubah warna. Hal ini menunjukkan bahwa margarin juga tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Biskuit yang dipotong kecil ditetesi dengan larutan yodium berubah menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat atau amilum. Tepung terigu yang ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah menjadi biru kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa tepung terigu juga mengandung amilum atau karbohidrat. Gula pasir yang ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Kentang yang diiris kecil ditetesi dengan lugol berubah warna menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa tepung kanji atau kentang itu mengandung karbohidrat. Kesimpulannya, setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan, pisang, apel, nasi, telur rebus, putihnya, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang.
yang ditetesi dengan larutan yodium atau lugal, maka ada beberapa bahan yang tidak teridentifikasi mengandung karbohidrat dan tidak pula yang mengandung karbohidrat. Tidak pula yang tidak mengandung Ada pula yang mengandung karbohidrat seperti sebagai berikut. Yang mengandung karbohidrat pisang, nasi, biskuit, tepung, terigu, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat apel, telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir. Jawaban pertanyaan: perhatikan bahan makanan nasi, tepung, terigu, kentang, dan gula pasir. Setelah diberi larutan yodium, apakah semuanya menunjukkan warna biru ungu? Jika tidak, mengapa? Bukankah semua bahan makanan tersebut termasuk golongan karbohidrat? Jika iya, jelaskan mengapa. Jawab: tidak karena dari bahan tidak karena dari bahan-bahan makanan tersebut di atas, setelah ditetesi dengan larutan yodium, tidak semua berubah warna menjadi biru, ungu, atau hitam. Ada beberapa yang coklat, putih, kekuningan, dan ada pula yang tetap seperti warna semula. Mengapa ada bahan makanan yang berwarna ungu, biru, dan ada yang tidak setelah ditetesi larutan yodium? Jawabnya, karena dari bahan makanan tersebut ada yang mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, bahan makanan manakah yang termasuk sumber karbohidrat? Jawabnya, pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Apa simpulan dari kegiatan praktikum di atas? Jawabnya, kita dapat mengetahui bahan-bahan yang mengandung amilum dan yang tidak. Dan kita tahu bahan yang mengandung amilum atau tidak, semua sama kandungan amilumnya dari bahan yang satu dengan yang lainnya. Ketika bahan mengandung amilum, warnanya berubah menjadi biru keunguan. Terima kasih. Cukup sekian kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.